perkenalkan, nama saya Ria Andakusaini dengan NIM 250201021120 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas UAS Etika Bisnis kelas MJ 702 dengan dosen pengampunya Ibu Ipuk Widayanti SE MSc. Di dunia bisnis yang serba cepat saat ini, banyak orang bertanya, mana yang lebih penting, keuntungan atau moralitas? Jawabannya adalah keduanya. Tanpa etika bisnis, tidak akan memiliki fondasi untuk bertahan lama. Dalam video ini, saya akan membedah secara mendalam bagaimana etika bisnis menjadi kunci sukses sebuah organisasi di era modern. Mari kita mulai. Konsep dasar etika bisnis. Yang pertama yaitu kita harus memahami apa itu etika bisnis. Ini bukan sekedar tentang teori, melainkan seperangkat norma dan prinsip moral yang menjadi jalur atau koridor perilaku dalam transaksi ekonomi. Ada 4 pilar utama yang harus dijaga. Yang pertama yaitu kepatuhan hukum untuk memenuhi regulasi resmi secara konsisten. Yang kedua adalah keadilan transaksi untuk menghindari praktik eksploitasi. Yang ketiga adalah akuntabilitas moral atau integritas untuk menjaga janji dan standar mutu. Serta yang keempat adalah dampak sosial bagi masyarakat luas untuk memperhatikan kesejahteraan publik. Prinsip utama etika usaha. Masuk ke prinsip utamanya, ada 3 hal yang tidak bisa ditawar. Yang pertama yaitu kejujuran dan juga transparansi dalam informasi produk. Yang kedua yaitu keadilan dengan memperlakukan semua mitra secara setara tanpa diskriminasi. Yang ketiga yaitu integritas, yaitu komitmen untuk tetap jujur meskipun kita sedang dikejar target yang sangat ketat. Etika profesi dan standar kerja. Di dalam internal perusahaan, etika mewujudkan dalam standar kerja. Seorang profesional wajib memegang kode etik, yaitu aturan perilaku baku bagi para profesional dalam menjalankan perannya, menjaga kerahasiaan data perusahaan serta aset intelektual organisasi, yaitu menjauhi benturan kepentingan pribadi yang dapat merusak objektivitas kerja, dan bertanggung jawab penuh atas kualitas hasil kerjanya. Jika individu berkualitas, maka organisasi otomatis akan berintegritas. Etika pemasaran dan juga konsumen. Dari sisi luar, perusahaan berurusan dengan konsumen. Di sini, etika pemasaran berperan penting. Kita harus menghindari iklan yang menipu, menetapkan harga yang adil, serta yang paling krusial di zaman sekarang yaitu melindungi privasi data konsumen dan menjamin keamanan mutu produk kita. CSR dan juga keberlanjutan. Selanjutnya adalah tanggung jawab sosial atau CSR. Bisnis modern kini bertransisi dari sekadar mencari untung jangka pendek menuju penciptaan nilai bersama melalui kerangka ESG, Environmental, Social, and Governance. Intinya, bisnis harus memberikan manfaat bagi bumi dan manusia di sekitarnya agar bisa berkelanjutan. Nilai ekonomis etika bisnis. Apakah etika menguntungkan secara finansial? Jawabannya adalah iya. Etika menguntungkan secara finansial karena perusahaan yang beretika mendapatkan sekitar 88% kepercayaan lebih tinggi dari investor dan juga pelanggan. Etika memitigasi resiko hukum dan juga memperkuat brand equity kita di pasar global. Jadi, etika adalah investasi, bukan sekadar biaya. Prinsip governance. Untuk menjalankan itu semua, kita butuh tata kelola atau good corporate governance dengan prinsip tarif. Pertama yaitu transparansi, yang fokus implementasinya yaitu keterbukaan laporan keuangan dan keputusan strategis material, dan manfaatnya yaitu untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan juga pasar. Kedua yaitu akuntabilitas, yaitu fokus implementasinya yaitu kejelasan struktur wewenang dan kewajiban organ direksi atau komisaris, yang manfaatnya untuk mencegah malpraktik dan penyalahgunaan jabatan. Yang ketiga ada responsibilitas, fokus implementasinya untuk kepatuhan regulasi undang-undang, perlindungan lingkungan, dan juga hak buruh. Manfaatnya untuk menjamin keberlanjutan lisensi operasional. Keempat yaitu independensi, fokusnya untuk pengambilan keputusan profesional, bebas intervensi, konflik kepentingan. Manfaatnya untuk menjaga keobjektifan, evaluasi risiko bisnis, dan kelima yaitu fairness, fokusnya yaitu perlakuan setara bagi seluruh pemegang saham minority dan stakeholder. Manfaatnya yaitu untuk mencegah dominasi merugikan dari pemilik mayoritas. Nah, prinsip ini memastikan tidak adanya penyalahgunaan jabatan dan semua pemegang saham atau pemangku kepentingan diperlakukan secara adil. Etika era digital dan AI.
Menghadapi masa depan, kita dihadapkan pada tantangan digital dan juga AI. Etika bisnis kini mencakup perlindungan privasi data sesuai regulasi DPD, memastikan algoritma AI tidak memiliki bias yang mendiskriminasi orang, serta menjaga keamanan siber dari ancaman peretasan. Perspektif syariah. Selain perspektif umum, kita juga mengenal etika bisnis syariah. Landasannya adalah tauhid, kejujuran dalam takaran sidik, dan juga amanah, menghindari praktik riba dan juga eksploitasi, serta mengutamakan prinsip maslahah atau manfaat luas bagi umat melalui produk yang halal dan thayyibah. Dampak penerapan versus pelanggaran. Terakhir, mari kita bandingkan organisasi yang beretika akan memiliki reputasi kokoh dan juga loyalitas pelanggan yang tinggi. Sebaliknya, pelanggaran etika hanya akan berujung pada krisis reputasi, sanksi hukum yang berat, hingga hilangnya kepercayaan publik yang sulit untuk dibangun kembali. Sebagai penutup, etika bisnis adalah kompas yang menuntun perusahaan agar tidak tersesat di tengah persaingan yang kejam. Keuntungan finansial memang penting, tetapi integritas adalah hal yang membuat bisnis kita dihormati dan bertahan selamanya. Saya Ria Ndakusaini, terima kasih telah menyaksikan video presentasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sukses dan juga salam beretika. Bye-bye.